Ini pasti si Sengwin nih. Berantakin meja, buka-buka mainan. Padahal ini meja untuk ngajarin kalian watak. Tapi dia malah naruh mainan di sini. Tapi ya udahlah ya. Kok kalian mau lihat dia unboxing mainan ini, videonya ada di video selanjutnya. Tapi hari ini kita lanjut baca bareng buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang. Satu chapter aja. Karena dari kemarin kita coba baca dari belakang, jadi juga kita sekarang lanjut baca dari belakang. Waktu itu kita udah sampai mundur di chapter 99, bukan chapter 99, chapter 76, Kolesa Vesmelogi. Sekarang kita akan ke chapter 75, Angel Baby si Meloko. Angel Baby, Meloko Angel Baby. Meloko itu bukan Angel Baby ya. Meloko itu Angel. Angel babi. Maaf kasar. Angel baby maksudnya, maaf. Nggak boleh toxic ya. Nggak boleh contoh ya, nggak boleh contoh ngomong kasar ya. Angel, bukan angel. Mana Meloko kok angel baby oleh ibu? Nama dia ibu. Nggak, gue literally nggak bohong. Namanya IBOOK, ibu. Saya wanita sudah menikah berusia 31 tahun. Ini adalah tahun keempat usia perkawinan saya dengan suami. Perkenalan saya dengan suami sangat sederhana dan singkat. Awalnya diperkenalkan oleh teman. Saat itu keadaan saya baru putus dengan mantan. Seru juga. Habis putus, kenal sama orang, terus malah jadi sama orang itu. What else is new, right? Awalnya diperkenalkan oleh teman. Saat itu keadaan saya baru putus dengan mantan, di mana saya diputuskan secara sepihak. Seperti biasa awal perkenalan si Kasep, nama panggilan suami, chatting. Jadi kita bisa tahu kalau suaminya ini orang Sunda karena dia bilang si Kasep. Ya, nggak mungkin si Kasep orang mana? Saya orang Timur, nggak mungkin. Ya. Kemudian saya yang pertama kali mengajak si Kasep pergi ke sebuah coffee shop. Tidak langsung diiyakan. Artinya apa? Artinya nih si Kasep nih kemungkinan orang Melo ya. Karena si Kasep punya banyak kegiatan saat itu dan pada akhirnya si Kasep main ke rumah. Orang Melo yang sibuk rata-rata Melo Kole. Jangan-jangan si Angel Baby ini si Kasep nih. Oke, nggak apa-apa, kita baca dulu ya. Kita nggak usah berspekulasi ya. Singkat cerita, langsung singkat aja lu, baru juga ceritain dikit. Singkat cerita, saya harus berangkat magang ke suatu daerah di mana saat itu saya baru lulus kuliah bersamaan dengan si Kasep yang juga sedang berjuang menyelesaikan kuliahnya sambil bekerja. Jadi ini kayak mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Ya, sama buku ini dibikin 15 tahun yang lalu. Pada akhirnya kami memutuskan untuk menikah setelah 1 tahun berkenalan. Jadi mereka menikah setahun, maksudnya kenalan setahun terus nikah. Pernikahan kami saat itu lumayan mewah, menghabiskan biaya ratusan juta rupiah untuk resepsinya. Belakangan saya sesali karena kami jadi tidak mempunyai tabungan saat ini. Ya, nikah itu nggak usah ngabisin duit ya. Daripada kalian beli bunga, kalian petik aja bunga di tamannya tetangga orang, terus kalian kumpulin jadiin buket. Gue lebih respect cewek kayak gitu tuh daripada cewek yang beliin aku buket yang meh. Mendingan lo petik-petik tuh salah satu bunga dari tetangga. Ya nyolong sih, tapi ya udahlah ya. Alhamdulillah kami bersyukur sudah memiliki rumah sendiri walaupun masih mencicil. Bagus, nggak apa-apa. Yang penting punya rumah. Dan juga memiliki kendaraan pribadi. Awal-awal pernikahan kami seperti layaknya pengantin baru. Alhamdulillah bahagia. Kenapa seakan-akan pengantin baru tuh bahagia, kalau udah nggak baru nggak bahagia lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu karena kalian nggak tahu watak, kalian nggak tahu watak pria dan wanita. Makanya di sini belajar. Sampai akhirnya saya hamil anak pertama. Tidak mudah melewati masa-masa kehamilan saya, di mana si Kasep agak kurang mengerti dan perhatian pada saya. Kalau si Asep beneran melokole dan melokolenya emang belum belajar, ya pasti menyulitkan. Makanya bukan angel baby tapi angel baby. Alhamdulillah bapak dan ibu saya itu bisa support saya terus ya. Nggak ada ianya sih. Dukungan itulah yang membuatnya saya kuat. Tapi di lain pihak saya menjadi agak mengabaikan si Kasep. Oke, jadi si Kasep sebagai suami mulai diabaikan nih ya. Si Kasep mulai berubah. Jika ada sedikit yang tidak sesuai dengan hatinya, dia langsung marah, ngomong kata-kata kasar pada saya. Contohnya angel babi ya. Contoh kata-kata kasar ya. Jadi jangan dicontoh. Saya yang berwatak melankolis baru saya tahu, oke, ini orang pasti plot twist. Oke, baca ya. Kita kira kan si Kasep kan tadi diajak coffee shop,
tidak mengiyakan dia yang melo ya. Tapi enggak. Jadi dia nih sih yang melo ini nih. Ya. Saya yang berotak melankolis baru saya tahu setelah menyimak konten-konten Bu Aisyah sudah pasti hanya bisa menangis. Oke. Ya. Cengeng ya, melo ya. Begitu saya merasa kuat kembali, saya mulai lagi powernya. Yang akhirnya dia berantem dengan si Kasep. Si Kasep yang berwatak sanguin plague. Kita benar-benar plot twist. Seru nih, plot twist soalnya ya. Kirain si Kasep nih si Melo Kole ya. Oke. Begitu saya marah dan meledak, dia semakin meledak juga. Saya juga jadi tidak respect pada mamanya karena mamanya lebih sering membelanya. Orang sanguin plague dimarahin, meledak. Jadi orang nanya, oh kok orang plague dimarahin tambah meledak? Mereka play safe. Jadi sebelum mereka tambah dimarahin, mereka juga ikut marah. Gitu ya. Itu ada tuh psikologisnya kayak gitu orang pragmatis tuh. Karena negatif biasanya. Sampai akhirnya anak saya lahir dan saya merasa anak saya dekat sekali dengan mertua. Akibatnya saya menjadi merasa tidak ada artinya di mata anak. Oke ya, self pity ya. Enggak, bukan. Maksudnya ini perasaan dia. Kita hargain dong. Ngehina mulu lo pada, gue sih yang hina. Semua pun lebih dekat kepada ibunya membuat saya semakin merasa sendiri. Oh, suami pun lebih dekat kepada ibunya. Artinya suaminya lebih dekat ke ibu mertuanya. Karena kalau suami dekat ke ibunya dia, ya jadi mertuaku maut. Saya ekspresikan rasa sendiri itu dengan marah dan berteriak bila ada yang tidak sesuai dengan hati saya. Oke. Dia marah dan berteriak. Ya artinya si Angel Baby ini si Ibo. Si Melokonya ini si Ibo nih. Karena dia teriak ya. Sehari-hari keadaan seperti itu terus terjadi. Suatu pasti saya tidak bisa menceritakan perihal rumah tangga saya pada orang tua maupun saudara-saudara saya. Kebetulan hanya mertua yang mengetahui kejadian ini karena kami tinggal satu rumah. Oke. Pernah suatu ketika saya pergi dan teman-teman si Kasep, saya titipkan anak pada mertua seperti hari biasa saya kerja. Karena memang kebetulan sedang kondisi pandemi, saya menghindari membawa anak keluar. Ya, itu udah benar. Apalagi bertemu banyak orang. Ya kalau bisa lo juga nggak keluar lah kalau lagi pandemi. Kecuali kayak kalian emang kerjanya di luar ya. Saat itu saya merasa kita sudah meninggalkan anak begitu lama, hampir seharian di luar rumah. Oke. Emang si Ibok ini nih melo emang. Jadi artinya dia angel baby-nya ini nih. Angel baby ya. Awalnya saya ngomong baik-baik kepada suami mengajak Kasep pulang. Tetapi Kasep memberikan, oh dia ngajak si Kasep pulang nih. Tapi si Kasep memberikan pengertian pada saya bahwa mereka berkumpul juga tidak sering. Jadi sebentar lagi juga pulang. Oh ya. Si Kasep ya, karena dia kan tadi katanya sanguin plague ya. Jadi ya orientasinya ya sama teman-temannya, senang-senang sama teman-temannya gitu loh. Ya. Oke. Saya pun menunggu lagi. Ini orang Melo udah gak nyaman nih di luar ya. Orang Melo, ini mainannya si Sanguin berantakan amat. Nih. Nah, kan enak gue gini. Aduh, emang kadang-kadang nih orang kesel gue. Saya pun menunggu lagi, ini udah gak betah nih ya. Kebetulan watak melankolis saya muncul di situ, tidak ikut bergabung dengan mereka, tapi duduk terpisah di meja lain, hanya ditemani oleh gadget saya. Sampai baterai gadgetnya habis, ya siapa suruh gak lo charge? Mereka belum ada tanda-tanda untuk membubarkan diri. Akhirnya emosi saya sudah mencapai ubun-ubun, meledaklah amarah saya. Saya melabrak dengan mata melotot kepada mereka semua. Kenapa kalian tidak pulang-pulang? Masih gitu tuh. Suami saya marah sekali di parkiran mobil dan bilang gak sanggup hidup dengan saya. Mendengar itu saya takut banget. Saya takut bila kami benar-benar berakhir saat itu ya. Kalau dia emang mau nongkrong sama temennya, lo emang gak mau ikut, harusnya lo gak ikut dari awal gitu. Tapi kan saya berarti kasih quality time. Dia ikut nongkrong makanya. Tapi kan aku emang awkward. Ya iya makanya belajar. Either mau belajar atau mau nahan gitu doang. Belajar watak kan biar lo pada tahu itu gitu. Tapi kok aku dijudge wampun nangis aja. Enggak ya bercanda ya. Nggak. Kita nggak boleh ngejudge dia ya. Mungkin dia waktu itu lagi capek-capeknya di sini nih. Ya kan? Apa ya capeknya Melokole. Alhamdulillah saya menguatkan diri menjalani rumah tangga masih bersama suami saat ini. Alhamdulillah juga bisa menemukan kajian Bu Aisyah. Teringat sekali konten Bu Aisyah yang pertama saya dengarkan adalah kajian mengenai otak laki-laki dan perempuan yang berbeda di Instagram. Saya mulai mencari tahu akun official Bu Aisyah dan mulai menyimak kajian demi kajian yang dibawa-bawa kan oleh Bu Aisyah. Acara besar yang saya ikuti pertama adalah Mertuaku Sayang, Menantuku Sayang. Sayangnya saya belum merasa kuat untuk mengikuti panduan dari situ. Saya mulai sedikit demi sedikit mengubah sikap saya menjadi lebih menahan diri dan akhirnya sampai mengikuti kegiatan PGS ya. Memang itu artinya
Ini yang gue bilang tadi, either lo mengerti atau lo menahan, gitu ya. Belajar atau nggak menahan. Dia melakukannya, dia belajar sambil menahan gitu. Jadi ya good job ibu, walaupun awal-awal kau menyebalkan. Ya kalau dia nonton video ini ya, tapi nggak apa-apa. Gue sangat senang kalau yang nulis ini nonton video ini. Saya mulai sedikit demi sedikit saya mulai sedikit demi sedikit mengubah sikap saya menjadi lebih menahan diri dan akhirnya sampai mengikuti kegiatan personality group sharing ini. Sungguh puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa mengikuti kajian ini walaupun sambil waktu bekerja dan full bisa dan nggak full. Oke, ya dia sambil-sambil ya disambi. Terima kasih Bu Aisyah dan tim. Saya berniat untuk memperbaiki diri saya agar menjadi istri yang tawadu dan ibu yang baik untuk anak saya, serta semoga bisa lebih menerima mertua juga. Nah, jadi dia belajar di sini. Kalian melokole, kalian belajar. Kalian harus tahu, kalian nggak bisa menerapkan standar kalian ke semua orang, ya. Stres orang-orang tuh, ya. Oke, bioranasi penulis e-book. Seorang yang sedang belajar watak untuk memahami kebutuhan akan pemahaman diri sendiri dan juga supaya lebih memahami orang sekitar yang tidak melulu harus mengerti kita. Nah, pinter. Jadi si ibu ini, ya, dia menceritakan zaman dia benar-benar masih jahiliyah sampai dia benar-benar udah pinter nih. Keren ibu, keren. Ya, gue mau tahu nih siapa nih si ibu ini. Yang tidak melulu harus mengerti kita. Kegiatan sehari saya adalah seorang istri, ibu satu anak, praktik di salah satu rumah sakit swasta dan klinik. Pantes dia keluar kerjanya ya. Dokter dong. Dokter siapa nih? Ibu praktik salah satu rumah sakit. Kalau kalian katanya udah praktik itu kemungkinan besar dia dokter ya atau enggak medis ya. Di Tangerang. Oke, ibu. Kesimpulannya bagus ya. Dia nyeritain ke kalian gimana nih dari emang dia seorang melokol yang kurang bijaksana jadi benar-benar bisa mau belajar. Ya. Tapi kadang-kadang belajar aja nggak cukup, kalian harus bisa paham dan mengerti itu semua gitu. Nah, jadi pelan-pelan. Tapi tetap harus semua mulai dari belajar. Tapi ya, thank you for watching udah sana kelar. Ini mainannya si Sengwin, berantakan.